Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar tidak? Kalau terdengar, bukan kepala. Oke. Ardi? Yang mana? Ardi. Oke. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semoga di hari Senin pagi ini, yang cerah ini, kalian semua, kita semua masih diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss mau menunjuk satu anak untuk memimpin doa ya. Palguna. Kok nggak kedengaran ya? Tidak terdengar Palguna suaranya kamu. Oh, alah, ini baru dipasang. Udah ya, Mbak? Udah. Sekarang udah, Bu. Nggak ada suaranya, Mbak? Ya udah. Miss saja ya yang memimpin untuk berdoa. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, masih semangat ya? Harus masih semangat kan? Ini di hari Senin yang cerah hari ini, kita harus tetap semangat untuk memulai hari ini ya. Tidak bosan-bosan Miss ingatkan ya. Sudah mandi semua ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, Gus. Ya, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran prakarya. Setelah berapa ya, 2 minggu ini ya, 2 minggu ini kita bertemu. Di minggu ketiga ini kita bertemu lagi. Dan ya untuk materi prakarya hari ini nanti sebagian akan dijelaskan oleh Miss Winda ya, oleh Miss Winda dan sebagian oleh saya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin mencoba mengulang materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Semoga kalian masih ingat. Silakan kalian siapkan buku paket ya, buku paket dan buku catatan kalian. Ya, saya ingin membahas tentang materi yang sudah kita bahas kemarin. Oke, ya kita ke bagian awal sendiri ya, tentang kerajinan bahan lunak. Semoga kalian belum lupa ya. Singkat saja, pengertian kerajinan dari bahan lunak. Masih ingat ya tentunya ya, kerajinan bahan lunak itu terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak ya, dan dibagi menjadi 2 jenis ya, 2 jenis, alami dan buatan. Nah, buatan. Untuk bahan lunak alami itu diperoleh dari alam ya, tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alami tanpa proses pengolahan. Jadi benar-benar alam, tanpa
campuran dari bahan-bahan kimia. Nah, contohnya ada tanah liat, kulit, kemarin dari tepung itu namanya floor clay, ya. Terus getah nyatu. Nah, yang kedua ada bahan lunak buatan. Itu memang sengaja dibuat dengan bahan campuran zat kimia atau zat kimia, ya zat kimia. Nah, itu contohnya ada lilin, ada sabun, ada gips, ya, ada yang mirip seperti floor clay itu namanya plastisin, itu plastisin. Kemudian kerajinan bahan lunak itu juga dimanfaatkan untuk kelengkapan busana, ya. Contohnya itu untuk mempercantik. Misalnya itu bros, gelang, kalung, itu ya. Semoga kalian masih ingat. Kemudian juga, satu lagi kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Gitu. Kemudian proses produksi. Kemarin ada 5 syarat perancangan benda kerajinan. Itu ada 5. Ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Takut salah dalam pengucapannya. Yang satu ada kegunaan. Itu maksudnya mengutamakan nilai praktis yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya itu mangkuk untuk pada sayur. Nah, yang kedua ada kenyamanan. Nah, itu memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya itu cangkir, yang ada cangkir kan ada pegangannya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mempermudah pemakainya. Ya. Terus ada keluasan. Keluasan itu artinya memiliki keserasian antara bentuk dan wujud dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu. Sepatu itu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki manusia. Yang keempat ada keamanan. Keamanan itu artinya tidak membahayakan si pemakainya. Ya. Terus yang kelima itu ada keindahan atau estetik. Itu mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Itu untuk syarat perancangan benda kerajinan. Benda kerajinan itu ada 5. Kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Kemudian untuk bahan kerajinan dari bahan lunak sendiri ada 2. Ada 2 jenis. Itu ada alami dan buatan. Nah, untuk alami, ya, untuk alami, saya coba mau tanya ke Askia Mutiara. Askia Mutiara? Baik kan, nggak kedengaran. Yang ini? 87. Bentar. Nyalakan dulu coba speakernya. Mutiara, udah? Belum. Udah. Nah, udah. Oke. Mutiara, contoh bahan lunak alami itu apa? Tanah liat, kulit, getah, floor clay. Floor clay. Oke. Bagus. Terima kasih, Mutiara. Kemudian saya mau tanya jadikan ke Palguna. 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 Ya. Palguna. Palguna. Dengar suara saya? Tapi suara kamu tidak masuk ke sini, Palguna. Ya, tidak masuk. Aduh. Ya sudah. Saya mau tanya ke Zahra. Zahra Nur Aziza.
Zahra Nur Aziza. Nyalakan speakernya, Dok. Sudah? Belum. Nyalakan dulu speakernya. Iya, Bu. Asra. Nah, tadi kan kerajinan dari bahan lunak itu ada 2 ya. Apa dan apa? Kamu apa? Aduh. Mana Zara? Ya malah di unmute. Ya, Pak, itu aja lah yang Fabila aja, Fabila. Coba Fabila. Ya, Fabila. Ya, Bu. Nah, kerajinan dari bahan lunak itu kan ada 2. Apa dan apa? Ya. Kerajinan bahan lunak, alam dan buatan. Oke, alami dan buatan. Untuk yang alam tadi sudah disebutkan oleh Mutiara ya. Ada contohnya itu ada tanah liat, terus floor clay, kulit, terus getah, nyatu. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalau bahan lunak buatan itu contohnya apa? Plastisin, bubuk, lilin, dan sabun. Oke, lilin dan sabun. Oke, terima kasih Fabila. Ya, Bu. itu ya untuk contoh dari bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang kerajinan bahan lunak, yaitu kerajinan keramik atau kerajinan tanah liat. Nah, keramik itu dibuat dari tanah liat. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Miss Winda. Jadi silakan kalian memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Miss Winda nanti, ya. Jangan meninggalkan video. Pokoknya kalian harus stay selama baik itu Miss Winda atau setelah pelajaran ini selesai, ya. Kalian harus tetap stay memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Oke, saya silakan Miss Winda. Ya, oke. Nah, sekarang sama Miss Winda ya. Miss Winda lanjutkan. Tadi sudah sama Miss Tika dijelaskan bahwa kemarin juga kita sudah bahas, ternyata ada 2 tuh kerajinan bahan lunak, itu terdiri dari 2, alami dan buatan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak alami. Yang pertama adalah kerajinan tanah liat. Kemarin sudah dijelaskan juga di Banjarnegara ada sentra kerajinan keramik ya dari tanah liat, ada di Klampok, masih ingat ya? Nah, di Klampok sana itu ada pabriknya. Nah, kalau kamu perhatikan, kamu punya kesempatan main ke sana, boleh diamati cara-cara pembuatan keramik. Tapi kalau tidak ada kesempatan ke sana, kita bisa mempelajarinya bersama hari ini. Ya, kerajinan tanah liat bisa kalian lihat di slide itu yang sudah ditampilkan bahwa kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Jadi setelah dibentuk begitu dibakar biar keras. Kamu kalau tahu sejarah itu dari zaman apa itu prasejarah sudah buat kerajinan dari tanah liat, terus dilanjutkan yang paling terkenal dari mana? Cina ya. Daratan Cina sana dulu orang-orang itu banyak membuat kerajinan sampai dikirim ke berbagai belahan dunia gitu.
Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses demikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Jadi prosesnya panjang. Ya, kita akan lihat prosesnya seperti apa, melalui proses seperti apa. Nah, ini contohnya tadi. Yang sebelah kanan ini yang ada gambarnya warna biru itu sudah diberi motif lukisan. Dari berbagai daerah itu biasanya motifnya itu berbeda-beda. Nah, yang kalian lihat ini asalnya dari daratan Cina, biasanya motifnya sudah begitu lihat langsung kamu tahu, oh ini ciri khas dari daratan Cina. Ya, kalau yang sebelah kiri ini masih alami warnanya. Paling diberi hiasan gambar bunga atau hewan atau guratan-guratan ukiran begitu saja. Oke, nah ini prosesnya. Kalau mau membuat kerajinan dari bahan lunak dari tanah liat, apa saja yang harus kamu persiapkan? Yang pertama, pastinya menyiapkan peralatan kerajinan. Yuk ditulis. Kerajinan untuk membuat kerajinan dari tanah liat butuh peralatan apa saja? Yang pertama, mesin pengolahan bahan baku mentah. Mesinnya butuh apa aja? Ya, yang pertama kita butuh namanya meja gipsum. Di sini ada ini. Nah, meja gipsum. Terus yang sebelah kanan sini ada apa ini? Blunger. Kalau kamu baca blunger, blunger. Jadi yang gampang banyak. Nah, blunger. Ini ya mesinnya. Ini bentuknya mesin. Bentuknya mesin. Apa? Butuh apa? Meja gipsum dan blunger. Oke. Yang selanjutnya tadi alatnya sudah. Sekarang peralatan yang lain. Kalau dilakukan bukan pakai mesin. Ya, pembentuk kerajinan, alat pembentuk kerajinan. Yang tadi apa tuh tadi? Coba dicek tadi apa? Mesin pengolahan bahan baku mentah. Tadi mesinnya. Sekarang alat pembentuknya. Ya, butuh apa saja itu? Alat putar kaki. Tulisannya tidak jelas nih. Oh ya? Terlalu besar atau kurang besar? Blur. Padahal udah itu ya, dimaksimis ya. Panelnya dimatikan ya. Panelnya dimatikan aja. Bentar ya. Oke, ya. Oke, di sini ulang lagi. Tadi sudah ada mesinnya, bahan bakunya. Sekarang alat pembentuk kerajinannya. Yang pertama ada alat putar kaki. Nah, jadi pakai manual, tidak pakai mesin. Pakai alat bantuan saja. Kaki yang bekerja. Mungkin kamu pernah lihat ada yang pakai kaki, kakinya yang bekerja, nanti mesinnya apa namanya, mejanya itu berputar. Ya, namanya alat putar kaki. Yang kedua, alat putar tangan. Kakinya diam, sekarang tangannya yang bekerja. Ya, jadi ada dua jenis. Yang pertama alat putar kaki, yang kedua alat putar tangan. Jelas ya. Sekarang peralatan yang untuk membentuk gambarnya atau ukirannya atau bentuknya begitu, namanya peralatan tangan atau hand tool. Jadi kita udah dapat 3. Satu tadi mesin bahan baku, 2 peralatan apa? Masih ingat? Peralatan pembentuk kerajinan. Yang ketiga adalah peralatan tangan atau hand tool. Yang kita butuhkan apa saja? Ada butsir. Butsir itu biasanya terbuat dari kayu, ini gagangnya kayu. Lalu di atasnya ini yang bulat segitiga lonjong ini dari kawat. Gunanya untuk membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan di tanah liat atau membentuk gambar, membentuk ukiran dari tanah liat. Ya, kamu pernah ada bayangan lah ya untuk ngerok berarti gitu. Ya, nyukil ngerok. Nah, kalau yang ini hanya dari kayu saja, tapi di bagian bawahnya ada seperti apa ini ya? Rintik-rintik ya, biar membentuk garis. Biasanya garis apa tuh? Garis yang ada pola panjangnya vertikal ya. Butsir sudah, sekarang ada tali atau benang potong. Kamu misalnya udah bentuk guci begitu,
kan bagian bawahnya masih tanah liat yang bongkahan itu. Nah, untuk memisahkan dari tanah liat yang belum terbentuk dengan guci atasnya yang sudah terbentuk, itu kita butuh tali atau benang pemotong. Ya, ini biasanya dari kayu juga yang dilengkungkan. Ini tali atau benang, begitu ya, tipis begitu, dari senar biasanya. Nah, ini juga kayu, terus panjang, nanti ditarik. Jadi kan terpisah. Ya, jadi motongnya nggak pakai gergaji, nggak pakai pisau, nggak pakai cutter, tapi pakai benang potong. Ya, biar hasilnya lebih bagus, lebih presisi. Karena tanah liat posisi waktu masih dibentuk itu masih lunak, masih belum keras, masih mudah untuk dipotong. Ya, sudah dapat 2 butsir dan tali atau benang potong. Sekarang kita butuh apa lagi? Penggiling. Kamu kayak kalau lihat ini rolling pin ini kayak kalau bikin kue ya. Ibumu mungkin punya itu rolling pin atau penggiling itu, ya gunanya untuk giling. Jadi untuk membentuk lapisan atau bentuk yang pipih datar. Ya, yang selanjutnya adalah cetakan. Jadi bukan dipahat, bukan dibentuk dengan alat-alat sedemikian, tapi menggunakan cetakan. Kayak kalau adikmu main apa ya zaman sekarang itu yang magic sand atau apa tuh ya? Pasir yang itu ya, pasir yang apa magnetik itu ya, magnetic sand itu kan pasir yang warna-warni itu adikmu biasanya kalau beli itu ada cetakannya tuh. Ya, cetakan itu membuat pasir itu terbentuk sesuai dengan cetakan. Ini juga sama untuk tanah liat juga ada metode yang menggunakan cetakan. Sudah 4 kita punya butsir, tali atau benang potong, penggiling dan cetakan. Ya, ya. Selanjutnya alat sudah, bahan sudah, alat dan mesinnya sudah, sekarang menyiapkan tanah liatnya. Jadi tidak semua tanah itu bentuk jenisnya tanah liat. Dia ada beberapa daerah yang memang tanahnya itu tanah liat. Ya, jadi bentuknya lebih liat ya. Liat kemarin sudah dijelaskan, liat itu apa ya? Mudah dibentuk, tidak mudah hancur. Kalau tanah biasa di depan rumahmu itu kan mudah hancur. Ini tanah liat. Ya, teknik basah sederhana atau teknik tradisional. Ya, tanah liat yang sudah diambil dari sumbernya masih bentuk bongkahan begitu, kalau kita kenal namanya lempung. Terus diapakan lempung itu? Oh, lempungnya diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1 sampai 4 minggu. 1 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan agar terkena panas dan hujan. Jadi tidak langsung bisa dibentuk. Prosesnya lama, itulah kenapa harganya mahal. Ya, tadi tanah liat sudah diambil bentuk bongkahan begitu, terus dijemur dan diterpakan hujan selama 1 sampai 4 minggu. Oke, setelah itu tempatkan lempung pada bak perendam dangkal dan rendam selama beberapa hari. Sudah dipanaskan, dihujankan, sekarang dimasukkan bak, terus direndam beberapa hari saja. Jelas? Selanjutnya, wah, ini ada lagi prosesnya tidak berhenti di situ. Ternyata masih ada lagi. Yang keempat, setelah 1 hari, setelah direndam 1 hari, air yang ada pada bak perendam dibuang. Airnya dikuras, dibuang, dihilangkan dari bak itu. Lempung yang ada dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil, rumput, atau kotoran yang lain. Sudah dibuang, airnya kan berarti lebih lembek lagi tuh ya tanahnya, terus diinjak-injak. Sambil diinjak-injak, sambil dipilihi kotoran-kotoran residu yang tidak digunakan seperti kerikil, rumput, atau kotoran yang lain. Sudah begitu, lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Jadi prosesnya panjang. Diambil lempungnya, tanah liatnya, dipanaskan, dihujankan selama 1 sampai 4 minggu, katakanlah kita ambil yang 2 minggu aja. Ya, terus direndam 1 malam atau beberapa hari sampai kondisinya sudah baik begitu. Setelah itu baru diinjak-injak. Setelah itu siap digunakan
produk kerajinan yang sudah jadi. Ini sudah ada gambarnya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari proses membuat bahan produk kerajinan keramik di tanah liat? Prosesnya ternyata tidak mudah. Ya anak-anak, tidak mudah. Setelah itu apa? Untuk menjadi sesuatu yang cantik, indah, berguna, bermanfaat, kita harus melalui proses yang panjang dulu, diinjak-injak dulu, diterpa panas dulu. Jadi tidak ada yang instan. Kalau kamu mau berhasil ya gitu, harus ya melalui proses tahapan yang tidak mudah. Maka dari itu harus sabar, tapi hasilnya indah. Tuh ya. Oke, tadi yang tradisional. Sekarang kita lihat yang pakai mesin. Apakah lebih mudah, lebih cepat? Kita lihat ya. Teknik basah dengan mesin sekarang. Ya, lempung diambil dari tempat penggalian tadi ya. Lempung diangkut ke bengkel seni. Terus lempung dimasukkan ke dalam plunger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Kalau tadi yang tradisional 1-4 minggu, sekarang kalau menggunakan mesin hanya butuh waktu 10 jam saja. Ya, dimasukkan ke dalam mesin dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Setelah itu, masukkan lempung, ini lempung ya, ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari. Tadi kan ada airnya. Nah, sekarang dipisahkan. Biar mengendap dulu, biar turun dulu lempungnya terpisah dengan air. Maka dari itu diendapkan selama 1 hari sampai permukaan airnya terlihat bening. Prosesnya gimana? Lempung diambil, masukkan ke dalam mesin, saring dengan air, diputar 10 jam, diendapkan 1 malam, terus diapakan lagi? Tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkan ke dalam meja gips. Oh, ternyata kita butuh meja gips untuk menuangkan tadi lempung yang sudah terendap, terpisah dari air, dimasukkan ke dalam meja gips. Setelah itu diuli hingga betul-betul lihat, diuleni. Tahu kalau kamu bikin roti sobek atau donat, biasanya ibumu tuh diuleni begitu ya, diwenyet-wenyet sampai tidak lengket di tangan. Itu namanya sampai kalis. Ya, tidak lengket di tangan. Kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyerupai bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Ya, dibulatkan, ditaruh ke kantong plastik biar tetap terjaga kelembabannya. Nanti kalau sudah kering, kena udara, kena panas, nanti jadi keras. Maka dari itu kita harus menjaga kelembabannya dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik. Gitu ya. Oke, yang ketujuh terakhir, siap digunakan. Berarti prosesnya hanya memerlukan waktu berapa? 10 jam ditambah 1 malam saja. Sehari proses, besoknya bisa dipakai. Kalau yang tadi tradisional lebih lama. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, sekarang teknik kering. Tadi teknik basah, sekarang ada teknik kering. Ya, yang pertama lempung diambil dari tempat penggalian, lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. Kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. Lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Jadi ini kering tanpa ada tambahan air. Begitu diambil, dikeringkan, ditumbuk jadi butiran-butiran halus. Ya, lalu disaring untuk menghilangkan kotoran dan memisahkan dari butiran yang besar dan yang kecil. Nah, yang ketiga, proses selanjutnya maksudnya, campurkan air ini sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Nah, kan, tadi sudah bentuk kamu bilang debu, lebu, ya, itu terus baru dicampur air, bukan di awal di airnya. Terus bentuk bola-bola. Ya, diuleni sampai kalis tidak lengket, dibentuk bola-bola, masukkan ke kantong plastik. Setelah itu disimpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran tanah pecah dan homogen. Disimpan lagi ya, sudah dimasukkan kantong plastik, disimpan beberapa hari biar butiran
butiran tanah pecah dan homogen. Setelah itu lempung siap digunakan. Jadi kita sudah punya 3 ya, 3 teknik ya. Pertama apa tuh? Menggunakan teknik tradisional atau teknik basah. Tradisional, terus apa lagi? Menggunakan mesin. Yang ketiga teknik kering. Ya, mungkin besok atau kesempatan yang lain Miss Winda dan Miss Tika akan menampilkan videonya. Ini kan baru gambar, mungkin besok videonya. Ya, oke. Sekarang udah siap dibentuk, tadi udah bisa dibentuk keramik yang diinginkan. Sekarang teknik membuatannya. Ya, tadi sudah alat, bahan, caranya, sekarang tekniknya. Coba sambil dicatat ya. Teknik yang pertama adalah teknik pijat atau bahasa Inggrisnya pitching. Pitch itu dipijat, bikin dicubit. Ya, dicubit. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi tidak pakai mesin ya, cuma dipijat-pijat gitu aja. Kalau kamu pakai plastisin atau malam itu biasanya kan bentuk apa, mau bikinin adikmu bentuk apa tuh, mangkok atau piring, langsung dipencet-pencet gitu ya. Itu namanya teknik pijat atau pitching. Dicatat. Ya, teknik pijat atau pitching, berarti dipijat langsung dibentuk sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya, teknik apa lagi? Teknik pilin atau coiling. Coiling itu pilin, dipilin begini. Ya, dibentuk bulat, ya digulung, di bulatan kecil panjang, itu dipilin namanya ya. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Bentuknya seperti cacing atau seperti tambang. Kemudian hasil pilihan tersebut disusun melingkar sesuai desain yang diinginkan. Jadi diputar bentuk lingkaran begitu, terus atasnya ditumpuk lagi sampai membentuk sesuai keinginan kalian. Ya. Pertama tadi pitching atau pijat, yang kedua adalah coiling atau pilin. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah teknik putar. Tadi menggunakan meja putar. Tadi ada 2 meja putarnya juga, ada yang pakai kaki, ada yang pakai tangan, ya betul. Nah sekarang teknik putar itu apa sih? Teknik ini sering digunakan oleh para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk bulat. Jadi karena putarannya cepat, tangan kita hanya membentuk saja, misalnya naik ke atas begitu, tinggal dipencet sedikit terus diputar kaki atau tangannya, lalu dia akan kita bentuk begitu, tarik ke atas begitu ya. Jadi lebih cepat, lebih presisi, lebih cepat dan lebih sempurna bentuknya ya. Selanjutnya masih ada nggak nih? Oh, ternyata masih teknik cetak. Kalau tadi cetaknya pakai cetakan biasa, kayak cetakan agar-agar begitu ya. Sekarang teknik cetaknya menggunakan mesin canggih. Ya. Teknik cetak atau padat, teknik cetak padat atau press, teknik ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya secara massal. Gendeng ya lo ya. Kalau kamu mau bangun rumah, lihat orang lagi bangun rumah, itu kan ada bentuk gentengnya itu kok bisa seragam, sama ada catnya, ada mereknya. Nah, itu menggunakan teknik cetak padat atau press, menggunakan mesin, alat berat. Gitu. Terus ada lagi teknik cetak tapi bukan pakai mesin. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, teknik cetak tuang namanya. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga lebih kecil. Jadi kalau tadi industri besar, sekarang industri lebih kecil, untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga, seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata. Oke, nah itu tadi sudah sampaikan di awal. Ya, ada teknik apa lagi? Pertama itu tadi? Pertama itu apa? Menyiapkan peralatan kerajinan yang dibutuhkan apa saja. Terus apa lagi tuh? Menyiapkan tanah liatnya dengan teknik tradisional, terus apa lagi?
mesin, terus apa? Kering ya. Setelah itu baru teknik pembuatannya. Jadi hari ini kita belajar 3 materi besar, yaitu tadi ya peralatan, menyiapkan peralatan, teknik mempersiapkan bahan, dan teknik pembuatannya. Itu tak terasa waktunya sudah hampir habis. Nah, Miss Winda pengen sebentar mengecek pemahaman kalian ya. Ini sudah ditunggu sama Bu Harti ini dan Pak Rito, akan dilanjutkan dengan kontrol kopi. Oke, nah nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran IPA bersama Bu Hartini dengan Pak Rito. Tapi sebelumnya Miss Winda akan ngecek sebentar tadi. Kira-kira yang dijelaskan Miss Winda jelas apa enggak ya? Jelas ya, alhamdulillah. Coba diperlihatkan ke Miss Winda bukunya yang nyatet tadi. Mana coba lihat? Iya. Nah, Miss Winda harap nanti setelah pas tugas terstruktur, kalian mengerjakannya, mengumpulkannya, mengirimkannya ke Miss Winda lebih on time. Masa tugas minggu lalu masih ada yang tadi malam atau tadi pagi baru mengumpulkan? Kan kebangetan ya. Kecuali kalau tugas mandiri, waktunya lama. Ini kan tugas terstruktur, harus on time. Tepat waktu di dalam waktu yang sudah disediakan oleh sekolah, walaupun di sini masih beri toleransi, paling jam 1 masih boleh mengumpulkan, selebihnya boleh mengumpulkan. Cuma konsekuensinya ada pengurangan nilai. Ya, begitu ya. Jelas? Riris, Mariska, Fitriani jelas? Iya, oke. Nah, nanti Miss Winda dan Bu Miss Catur akan memberikan tugas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA atau Telegram bersama Miss Winda dan Miss Catur. Tugasnya juga jangan lupa dikerjakan tepat waktu, dikumpulkan tepat waktu, begitu ya. Terima kasih Miss Winda akhiri. Nanti dilanjutkan dengan Bu Hartini dan Pak Rito. Persiapan dulu, ganti buku paketnya, buku catatannya. Kalau yang mau ke belakang dulu. Miss Winda dan Bu Hartini juga mau siap-siap untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Rito ya? Tak cek. Bentar. Wis di copy tapi rung digawe. Belum di paste. Mau berdua langsung? Biasa dengan aku. Oh iya, nggak apa-apa dong. IPA, fisika, biologi. Halo? Assalamualaikum. Anak-anak belum ya? Nanti belum muncul Apa? dengan Belanda, siapkan dulu. Nanti ada yang saya tanya ya Mbak ya. Aku belum paham sih ini, jadi sibuk banget. Belum masuk? Yang apa Pak? Media. Gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan. Pak. Ini ada apa bukan? Workshopnya terangkat ya? Oh, IPA. iya. Oke. Oke, Pak. Sudah. Sudah. Ini yang di tampilan anak-anak. Oh itu ya? Ya, Oh, ini benar. bagus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Tolong lambaikan tangan kalau dengar suara saya. Yuk. Belum dengar ya?
lambaikan tangan. Ya, yang lambaikan tangan untuk suara saya ya. Oke. Untuk jam kedua ini 40 menit waktunya, tolong nanti kalian lebih serius, jangan banyak gaduh. Nanti kamu serius, nanti lebih paham dalam pembelajarannya, gitu ya. Dan saya harapkan jangan ada yang usil. Kemarin ada yang usil tuh nyoret-nyoret tuh. Jangan lagi dilakukan karena sudah pasti ketemu orangnya. Dan nanti ada tanya jawab sedikit jika selama pembelajaran ya supaya ada interaksi antara guru dan siswa. Begitu ya. Oke. Kemudian untuk tugas, evaluasi tugasnya sudah sudah saya masukkan ke buku nilai saya. Untuk tugas terstruktur masih ada siswa yang belum ikut mengisi belum mengisi Google Form itu ya ketika ini pembelajaran itu. Setelah pembelajaran masih ada berapa siswa yang belum. Kemudian untuk tugas mandiri itu juga ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan juga, gitu ya. Jadi tolong semakin banyak tugasnya ya dipilih lah ya. Nanti akan saya sampaikan kelas-kelas mana itu setiap kelas ya. Siapa yang belum mengumpulkan tagihannya. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah kok ternyata Pak Guru belum tulis, tolong konfirmasi ke Pak Guru. Nanti kirim lagi karena semakin banyaknya sih, Mbak. Ya kan? 8C sampai 8H. Itu kan siswanya berarti 6 kali 30 ya, 30 minimal ya. 240 lah kan banyak. Kadang harusnya sudah ternilai terlewatkan begitu. Nanti kirim lagi. Begitu ya. Oke. Paham ya? Kemudian nanti pembelajaran kita, seperti biasa kamu siapkan buku catatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menuliskan kesimpulan belajar kita hari ini ya. Ya, paham. Dan tolong buku paket untuk selalu jadi pedoman ya untuk kamu nanti melakukan kegiatan. Satu, untuk Zoom meeting ini. Yang kedua, saat mengerjakan tugas terstruktur nanti materinya tak kirim untuk mengerjakan, buka aja buku paket nggak masalah ya. Jadi jangan diawur, kemarin nilainya masih sedikit tuh, tertinggi 90, yang terendah ada yang nilainya 30. Nah, gitu. Silakan buka buku nggak masalah. Ya. Itu ada petunjuknya, halaman nanti ya terus turun nanti adalah halaman 49 sampai 59. Gerak tumbuhan, buka aja, kerjakan itu. Oh ini jawabannya apa? Toh waktunya 40 menit ya, itu juga ya. Oke ya. Kemudian untuk tugas mandiri hari ini, tolong ya, supaya kamu tidak jenuh, nanti tak kasih informasi awal ya. Untuk tugas mandiri kita, nanti kalian menanam 1 biji buah pada sebuah polybag. Gitu ya. Ditanam. Kamu amati selama 4 bulan. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah fotonya, foto ketika awal nanamnya, kemudian pertumbuhannya bagaimana, sampai nanti di bulan November kamu foto lagi, sudah sampai berapa pertumbuhannya. Gitu ya. Supaya kamu nggak jenuh nulis terus kan, materi-materi terus. Nah ini hubungannya dengan konservasi juga bagi kalian. Kita kan sekolah konservasi, masa nggak ada sentuhan konservasi tugasnya. Itu. Sanggup ya? Jadi biar kamu tidak jenuh lah. Nanti tugasnya saya kirimkan lewat ini Google Form ya. Bisa petunjuknya bagaimana, apa yang persiapkan kalian, apa saja. Itu. Kemudian yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah fotonya ya. Foto ketika menanam awal tumbuh pertama itu, kemudian setengah sudah agak besar sampai nanti di akhirnya. Seperti itu ya. Paham? Tugas mandirinya? Paham ya? Yuk, mengangguk yang sudah paham. Paham ya? Tugasnya nanti lihat di petunjuknya. Nanti akan saya sampaikan. Begitu. Masuk dulu yuk. Ya, kita masuk pelajaran ya. Oke, kita masuk ke pelajaran. Nanti ada berapa siswa akan saya tunjuk untuk menjawab. Gitu ya. Gerak tumbuhan. Nah, sudah tak siapkan materinya dari Pak Guru. Ya, nulisnya nanti aja. Perhatikan dulu. Nulisnya nanti ketika
kesimpulan, insya Allah aja. Kesimpulan. Oke. Gerak tumbuhan. Yang tadi judulnya dulu. Nah ini. Kita materi gerak tumbuhan. Tapi sebelumnya kita mereview materi dari Bu Hartini kemarin ya. Tentang gerak benda kan. Gerak benda. Ini juga yang masuk tugas mandirinya juga belum banyak. Nah, itu ya. Tolong untuk apa? Coba untuk dilengkapi lah. Sebenarnya kita review sebentar untuk gerak benda. Bisa ini Bu? Di apa? Nanti ada yang saya tunjuk. Coba ya ini Pak Guru kasih review sebentar. Yang kemarin adalah jadi benda yang bergerak itu akan timbul jarak dan perpindahan. Oke ya, ada timbul jarak dan perpindahan. Coba yang bisa nanti tunjuk jari tangan, nanti saya kasih pertanyaannya. Oke ya. Nah, yang pertama kemarin pengertian atau konsep tentang jarak dan perpindahan. Yuk, coba siapa yang masih Pak ingat kemarin yang disampaikan Bu Hartini dengan jelas kemarin tentang jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak sama perpindahan? Mana Bu? Yuk, tunjuk jari yang masih paham. Yuk, sedikit saja. Mana Bu? Ya, Diah Ratri. Coba, yuk. Yuk, bisa berpartisipasi. Apa, Mbak? Sudah nyala ya? Coba, Mbak, jarak itu apa, Mbak? Ya, yuk. Ya. Ini Arayang, ini tetangga saya ini Arayang. Gimana dia? Jarak itu apa? Pengertiannya kemarin. Jarak perpindahan dari percepatan selisih dari percepatan pertama ke percepatan terakhir. Terus? Kalau perpindahan? Perpindahan yaitu perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Ya, bagus sekali. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Betul sekali. Ya, antara jarak dan perpindahannya itu konsepnya seperti itu. Gampangnya gini aja, sama dengan tadi ya tadi. Jadi kalau kamu dari rumah ke sekolah itu jaraknya itu 3 kilo. Berarti kamu dari rumah pergi ke sekolah sampai di sekolahan, kamu sudah menempuh jarak 3 kilo. Itu jarak ya. Jadi panjang lintasan. Panjang lintasan benda yang bergerak. Nah, panjang itu lintasan berarti panjang itu meter atau kilometer. Tergantung ya. Nah, itu panjangnya. Nek perpindahan tadi, betul sekali, berhubungan dengan ini ya, pindahnya posisi benda dari posisi awal. Jadi kalau dia tadi di rumah sampai sekolah itu 3 kilo, di sekolah itu berarti dia melakukan jarak, sudah menempuh jarak 3 kilo. Berapa pindahannya? 3 kilo juga. Nah, tapi ketika nanti siang, misalnya ini normal ya, seperti dulu, siang kita pulang ke rumah lagi, dia ke rumah lagi, maka lain lagi. Nah, berarti dia menempuh jarak berapa? Dari rumah ke sekolah, pulang lagi ke rumah. Berarti jaraknya 3 kilo, tambah lagi 3 kilo. Berarti 6 kilo. Nah, ya kan? Nah, sekarang perpindahannya berapa dia? Nah, betul sekali ya. Di rumah lagi, dari posisi awalnya rumah. Oh, berarti 0 perpindahannya. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya review sedikit ya. Benda yang bergerak itu kemarin pasti akan menimbulkan kecepatan atau kelajuan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh benda
dibagi waktunya berapa. Contohnya, benda bergerak 10 meter. Ada benda bergerak 10 meter pada lintasan lurus kemarin ya. Waktunya 2 detik. Nah, berapa kecepatannya atau kelajuan benda? Gampang saja. Jaraknya berpindah tadi, S jarak itu jarak RS. 10 meter. Waktunya 2 detik. Berarti 10 dibagi 2. Berarti ada 5 meter per detik. Nah, main sudah diajari Bu Hartini. Dan main tugasnya sudah masuk. Ada yang masuk, sudah bagus. Banyak yang betul main tugasnya. Walaupun sulit ya itu. Itu saja, oke. Kita lanjut aja materinya biar tidak lama nanti ya. Ya, oke, kita masuk ke materi saya, gerak tumbuhan. Setelah kemarin sudah melakukan atau sudah belajar gerak pada manusia, kita belajar ke gerak makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan. Ada hewan. Nah, hewan nanti gampang, mudah dipelajari sendiri. Tumbuhan agak sulit. Mengapa? Karena ini harus sulit diamati. Jadi harus ada teorinya. Ya, gerak tumbuhan. Maka ini gambarnya tak kasih gambar tumbuhan putri malu ini ya. Sangat klasik untuk gerak tumbuhan putri malu karena mudah diamati. Next, Mbak. Jadi materi esensial gerak tumbuhan itu ada 3. Ingat-ingat ya, ada 3. Yang pertama adalah nanti kita belajar gerak endonom. Atau nama lainnya gerak otonom. Dan yang kedua, kita akan belajar gerak esionom atau gerak etionom. Dan yang ketiga, kita akan belajar gerak higroskopis. Higros, bukan hidros ya. Higroskopis. Oke, jadi tumbuhan itu dibagi 3 geraknya. Gerak endonom, esionom, dan higroskopis. Oke, next, Mbak. Oke. Karena ada 3 materi esensial, maka tujuan belajar kita juga ada 3. Ya, 3 kelompok. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan gerak endonom itu apa sih? Nanti kita pelajari. Yang kedua, menyebutkan contoh atau jenis gerak endonom. Nggak usah ditulis, nanti aja nulisnya di kesimpulan. Ya. Yang ketiga, mendeskripsikan gerak esionom. Pengertiannya apa nanti dideskripsikan. Atau etionom, gerak etionom. Yang selanjutnya ya, mendeskripsikan jenis-jenis gerak esionom yang paling banyak esionom. Dan yang ketiga ini yang selanjutnya nomor 5, mendeskripsikan gerak higroskopis. Menyebutkan contoh gerak higroskopis itu ya. Jadi ada 3 kelompok tujuan belajar kita. Oke, next, Mbak. Ya. Aduh. Animasinya nggak jadi ya. Coba. Nah, oke ya. Mana gerak tumbuhan coba ya? Yuk Mbak dibuka Mbak. Ini ada pertanyaan. Aja dibuka Mbak. Siswa nih dibuka. Nah, ini ada pertanyaan. Oh nggak bisa? Oh ya sudah nggak apa-apa. Pak Guru aja terangkan. Mana gerak tumbuhan? Oke nggak bisa ya, nggak ada bisa jawab nggak apa-apa. Ini ada 2 gejala alam tumbuhan yang sedang sama-sama bergerak sebenarnya. Yang A itu apa? Yang banyak di pantai atau di tepi laut. Pohon kelapa yang tertimpa angin. Itu kan kelihatan kan? Anginnya ke arah kanan itu. Dan yang gambar B itu adalah orang sedang menyentuh daun putri malu. Nah, ini semuanya juga bergerak nih. Nah, tapi mana yang dikategorikan gerak tumbuhan? Sing A apa sing B? Nah, nggak bisa jawab ya Mbak ya? Ya sudah nggak apa-apa. Ternyata, ayo next Mbak. Nah, ternyata yang gerak tumbuhan itu adalah yang B. Yang A itu bukan gerak tumbuhan. Nah, mengapa kok tidak gerak tumbuhan? Karena dia posisinya pasif. Tumbuhan itu pasif. Karena dia hanya diam saja, kemudian kena angin, walaupun dia bergerak-gerak, tapi dia sebenarnya pasif gerakannya. Nah, itu ya. Sedangkan yang B itu gerak tumbuhan. Mengapa? Klik, Mbak. Ya, alasannya adalah itu. Karena daun putri malu itu terkena rangsangan sentuhan tangan, kemudian dia menanggapi dengan bergerak. Bagaimana caranya? Mengatupkan daunnya. Jadi, yang
gerak tumbuhan itu jika tumbuhan itu aktif ya, aktif menanggapi rangsangan. Nah, jadi intinya di situ. Jadi kalau ada pohon kena angin, pohon dihoyok-hoyok, pohon di apa lagi ya, dia bergerak-gerak, itu bukan kategori gerak tumbuhan. Nah, mengapa? Karena dia pasif begitu ya. Yang aktif jika dia dengan kemampuannya dia bisa menanggapi rangsangan. Paham? Maksud gerak tumbuhan itu kita batasi dulu itu ya. Nah, jadi gerak tumbuhan seperti itu harus aktif tumbuhannya, walaupun dia tidak pindah tempat. Ya, bisa bedakan? Ya, lanjut Mbak. Sehingga dapat kita rumuskan itu ya. Gerak tumbuhan itu merupakan satu gerak tumbuh pada tumbuhan. Contohnya dari kecambah, kemudian dia bergerak terus sampai 10 cm. Itu yang kamu nanti amati waktu tugas mandiri. Nah, dia kan tumbuh tuh. Nah, itu dia adalah gerak tumbuhan, dia bergerak tumbuh. Nah, yang kedua adalah gerak tumbuhan itu merupakan respon atau tanggapan tumbuhan terhadap rangsangan. Jadi contohnya tadi, putri malu disentuh, daunnya mengatup. Nah, itu dia merespon dengan mengatupkan daunnya. Itu ya. Jadi ada dua gerak tumbuhan itu, jadi gerak tumbuh dan gerak respon. Nah, yang kita amati, yang bisa kita amati yang nomor 2 itu. Kalau gerak tumbuh tahu-tahu loh, kok sudah tinggi ya. Nah, gitu. Next, Mbak. Lanjut. Nah, tadi sudah sampaikan gerak tumbuhan itu berdasarkan rangsangannya, kan dia menanggapi rangsangan tadi kan, salah satunya itu dibagi 3. Yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Nah, ini tumbuhan yang terkena rangsangan akan melaksanakan kegiatan seperti itu. 3 gerakan itu. Mana saja? Nah, kita pelajari satu-satu. Lanjut lagi, Mbak. Lanjut. Ya. Yang pertama dulu ya, kita belajar gerak endonom. Namanya endo itu kan dalam. Di IPS ada endogen. Tenaga dalam dari bumi itu endogen ya. Gerak endonom itu pengertiannya gerak tumbuhan karena rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan. Kalau manusia ada nggak rangsangan dari tubuh kita? Ada, contohnya adalah ketika kita lapar. Kita lapar itu rangsangannya di dalam tubuh kita. Kita akan merasakan lapar. Nah, gitu loh. Maka dia akan pengen makan. Minum, haus terutama, haus juga. Yang paling jelas haus ya. Haus itu rangsangan dari dalam untuk kita minum. Itu rangsangan dalam. Nah, kita kembali ke tumbuhan, ternyata ada rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan namanya gerak endonom. Ada 2 jenis yang kita pelajari. Yang pertama adalah gerak siklosis. Nah, ada gerak siklosis. Dan yang kedua adalah gerak nutasi. Nah, diingat ya, gerak endonom hanya 2 jenis. Gerak endonom itu rangsangan dari dalam. Ada 2. Siklosis dan nutasi. Satu-satu kita ingat, kita lihat apa itu siklosis, apa itu nutasi. Ini Mbak. Iya. Ini kita lihat. Yang pertama kita belajar gerak siklosis. Siklus itu muter ya, siklus. Nah, maka dari kata siklosis. Itu gambarnya kamu lihat tuh. Itu adalah gambar tumbuhan hidrilla verticulata. Itu tumbuhan air, hidupnya di air, itu dalam air. Ya. Itu ternyata kalau diamati dengan mikroskop daunnya, itu gambarnya di kanannya itu ya. Itu ternyata ada pergerakan plasma sel atau sitoplasma atau cairan sel. Itu plasmanya itu bergerak, muter gitu. Loh, kok tahu kalau muter, Pak? Tahu, yaitu dilihat dari apa? Ini kloroplasnya itu yang warna hijau itu ya, bulat-bulat itu dia bergerak, muter gitu. Oh, ternyata dia mengikuti aliran sitoplasmanya. Karena dia muter gerakannya, siapa sih dia yang bergerak itu sebenarnya sitoplasmanya. Nah, kloroplasnya itu hanya mengikuti saja. Nah, ini ya, kita lihat tuh, bisa kita amati itu ya, gambarnya itu. Yang apa tuh? Anak panah merah itu ya.
Nah, ini. Nah, itu muter terus. Ya, itu adalah siklosis. Paham? Gerak rotasi kan mutar ya. Sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticulata. Ingat-ingat nanti ada di apa itu? Tugas struktur ada ini materi ini. Yang kedua, kalau gerak yang kedua, Yang kedua tadi kita belajar notasi. Gerak endonom yang kedua itu notasi. Gerak yang kedua itu notasi itu adalah gerak melingkar di udara pada ujung tumbuhan menjalar saat tumbuh ke atas. Nah itu ya. Contohnya adalah tumbuhan mentimun lah. Ya, tumbuhan mentimun itu kan ada apa? Menjalar itu. Dia tumbuh ke atas, itu ternyata tidak lurus begitu, tidak. Ternyata itu melingkar. Di udara itu dia melingkar di udara itu, muter gitu loh. Nah, muter. Nah, itu ya. Maka kalau di situ ada batangnya, dia akan melilit. Nah, itulah yang bisa kita amati. Nah, oh ternyata melilit itu karena dia melingkar gerakannya, tidak lurus. Ini hanya pada tumbuhan yang menjalar, gitu ya. Itu adalah rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Bukan dari luar, dia yang mengatur sendiri. Oke, jadi gerak endonom, gampang ya. Rangsangan dari dalam, ada dua. Siklosis dan notasi. Oke, next, Mbak. Kalau sudah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yang kedua, gerak esionom atau etionom. Nek endonom tadi rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, nek esionom itu gerak tumbuhan karena rangsangan dari luar. Nah, dari luar atau lingkungan. Nah, itu ya. Tadi contoh di gambar tadi, daun putri malu disentuh, itu kan rangsangan dari luar. Sentuhan tangan kita, itu rangsangan dari luar. Nah, ya. Ingat-ingat. Ini berarti lawannya endonom itu adalah esionom, rangsangan luar. Berdasarkan arah gerakannya, arah gerakan tumbuhannya, itu ada 3 jenis gerak esionom. Yang pertama adalah gerak tropisme. Yang kedua gerak nasti. Dan yang ketiga adalah gerak taksis. Nah, bedanya bagaimana ini? Katanya berdasarkan arah gerakannya. Nanti Pak Guru jelaskan dan kamu paham. Tropisme itu gimana, itu cirinya bagaimana, nasti cirinya bagaimana, taksis cirinya bagaimana. Jadi paling banyak pembahasannya di gerak esionom ini. Oke, satu-satu. Yuk. Kita mulai yang pertama gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ya. Itu ada gambar percobaan itu kita lihat tuh. Jadi ada apa itu? Tanaman di dalam kotak gitu ya. Mengapa terbukanya harusnya tidak terbukanya dan kelihatan gitu loh. Tertutup rapat, kemudian di bagian ujung kiri itu dikasih lubang untuk cahaya masuk, gitu ya. Jadi sebenarnya tertutup nih, ini nggak kelihatan sih. Nah, berarti cahaya masuk hanya lewat lubang tersebut. Ya. Kemudian di dalam kotak itu dikasih tanaman yang sedang tumbuh. Nah, berarti rangsangan jelas. Ini rangsangannya sinar itu sinar matahari ya, kayak jendela gitulah. Oke. Maka dia tumbuhan ini kemudian akan melakukan gerak tropisme. Nah, apa yang terjadi gambar itu? Oh, ternyata tumbuhannya itu bergerak kemana itu? Ke arah lubang ya, ke arah cahaya. Sudah ke arah cahaya sana bergeraknya, tidak lurus ke atas, tidak. Nah, maka kalimat kunci gerak tropisme berdasarkan percobaan itu ada 2 kalimat kunci. Nanti kamu biar nggak paham atau biar kamu paham nanti, ya, tidak bingung. Dari gambar tersebut coba kita lihat. Yang bergerak itu hanya sebagian tubuh tumbuhan saja. Bagian yang bergerak hanya sebagian tubuh tumbuhan saja. Yaitu pada apa itu? Pada bagian ujung batangnya saja. Ujung tanamannya yang bergerak, ya kan? Ya kan? Potnya kan nggak bergerak, tetap di situ saja. Nah, berarti kata kunci pertama inilah. Yang bergerak hanya sebagian tubuh tumbuhan. Baik, Mbak. Kata kunci yang kedua, nah sekarang arah gerakannya kemana?
arah gerakannya itu dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Apa maksudnya ini? Gerakan hanya ujung tanaman tadi bergeraknya menuju ke arah rangsangan. Ke lubang itu gerakannya. Nah, nanti dari dua kalimat kunci tersebut, maka dapat kita buat definisi atau pengertian gerak tropisme. Yuk, next, Mbak. Ya. Nah, pengertiannya ini, gerak tropisme itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan, sebagian ya, ingat-ingat ya, tidak semuanya, hanya sebagian ujung tanamannya, yang arahnya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Oke ya, arahnya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Nek rangsangannya sinar dari kiri, maka dia bergerak ke kiri. Nek lubangnya di kanan, akan dia bergerak ke kanan, begitu. Itu maksudnya itu, pengertian gerak tropisme. Ada dua kalimat, kata kalimat kuncinya. Oke ya. Ayo Mbak, lanjut. Ya. Jenis gerak tropisme. Nah, banyak jenisnya ternyata. Ini berdasarkan rangsangannya. Yang pertama ada fototropisme. Yang kedua geotropisme. Yang ketiga tikmotropisme. Yang keempat hidrotropisme. Yang kelima kemotropisme. Nah, ini berdasarkan jenis rangsangannya. Semuanya dari luar nih rangsangannya. Ya Mbak, next. Yang pertama, satu persatu kita pelajari. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Tropisme ditambah kalimat satu kata lagi, foto. Nah, foto itu berarti rangsangannya sinar atau cahaya. Foto itu sinar, ingat-ingat ya. Foto itu sinar atau cahaya. Kalau di alam semesta itu sinar, cahaya atau sinar itu dari mana? Matahari. Betul. Maka fototropisme itu bisa nama lainnya adalah heliotropisme. Helio itu sinar matahari. Heliotropisme. Kita lihat gambarnya. Kamu lihat gambarnya itu. Gambarnya itu ada tumbuhan yang diletakkan, kecambah itu ya, yang diletakkan di pinggir jendela. Sebelah kiri gelap, yang jendela terang. Maka setelah tumbuh, dia akan mengarah kemana itu? Baik, ke arah cahaya. Nanti dikatakanlah fototropisme, gambarnya kayak gitu. Nanti ada di tugas tersebut. Kemudian, ya Mbak. Ya, jadi fototropisme itu pengertiannya adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju rangsang sinar atau cahaya. Foto cahaya. Contohnya, gerak ujung tumbuhan menuju arah sinar cahaya. Ya, oke lanjut. Nah, sekarang mengapa kok bisa tumbuhan tadi kok bisa mengarah ke cahaya? Apakah dia punya mata? Nah, tidak. Ternyata fisiologinya seperti ini. Kamu lihat ya. Ternyata di ujung tumbuhan itu ada hormon namanya hormon auksin. Hormon auksin itu hormon pertumbuhan. Dia bisa mengatur pertumbuhan biar panjang ke atas. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Ya, cahaya. Kalau dia terkena cahaya yang banyak, maka auksinnya akan rusak. Cenderung rusak, akan terhambat. Kalau sinarnya sedikit, dia akan bekerja, tidak rusak begitu. Makanya ketika tadi ini ada ujung tumbuhan ya, di sebelah kiri itu ya, itu ujung tumbuhan, di sebelah kanannya ada sinar. Nah, berarti sing terkena sinar adalah sebelah kanannya. Berarti auksinnya yang rusak adalah yang sebelah kanan. Begitu kan? Maka mengaruhi pertumbuhan ujung tanaman itu. Akibatnya apa? Lihat gambar kanannya. Akibatnya apa? Akibatnya yang sebelah kiri auksinnya lebih banyak, yang sebelah kanan auksinnya lebih sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya tumbuhannya akan membelok ke kanan, nah, ke arah mata, ke sinar mata. Nah, itulah fisiologinya seperti itu. Ya. Lanjut. Salah satu sisi ujung tumbuhan terkena cahaya, sehingga hormon auksinnya terhambat, yang A itu, gambar A. Kemudian, selanjutnya, bagian yang tidak terkena cahaya, hormon auksinnya lebih banyak, sehingga pertumbuhan ujung tanaman tidak seimbang. Akibatnya akan membengkok ke arah cahaya. Jadi itu fisiologinya. Ingat-ingat ya. Jadi bukan karena tak nyari itu yang ada
mataharinya biar panas, tidak, karena itu seperti itu. Penjelasannya kayak gitu. Oke, lanjut, Mbak. Biar cepat. Habis? Aduh. Gerak yang kedua adalah gerak geotropisme. Geo itu pusat bumi. Ini Mbak, lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, ya. Pusat bumi, gerak menuju ke pusat bumi. Contohnya adalah Mbak, gerak ujung akar menuju pusat bumi, itu geotropisme. Lanjut. Nah ini. Nah, lanjut aja, Mbak. Yang ketiga adalah tikmotropisme. Tikmo itu sentuhan. Tikmotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju rangsang sentuhan. Rangsang sentuhan ya. Yuk, Mbak. Gerak sulur itu ya, mentimun, membelit kayu. Lanjut, Mbak. Geotropisme. Hidrotropisme, maaf. Hidro itu air. Lanjut, Mbak. Berarti menuju rangsangan air. Baca, ingat-ingat. Yuk, lanjut. Contohnya itu, lanjut. Selanjutnya adalah kemotropisme. Nah, kemo itu zat kimia. Yuk, lanjut. Percobaannya. Ya. Kamu lihat tuh. Berarti itu tanaman yang diberi pupuk. Maka yang selanjutnya pupuk akarnya akan menyebar ke arah pupuk itu. Pupuk kan sebagai zat kimia. Akarnya semakin banyak mencari zat kimia itu. Lanjut. Ya. Yuk, lanjut. Ya. Sekarang gerak nasti yang kedua. Coba. Kata kuncinya yang bergerak hanya sebagian tubuh tumbuhan saja. Yang kedua, coba. Arah gerakan tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Bedanya di situ aja. Yang kedua itu dengan tropisme itu. Maka definisinya gerak nasti itu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Itu contohnya. Putri malu disentuh dari atas. Gimana gerakannya? Dia akan ke bawah atau ke samping, tergantung tanamannya, gitu kan? Tidak mengikuti arah kita, rangsangan kita. Itulah gerak nasti. Paham ya, nasti? Oke, lanjut, Mbak. Gerak nasti jenisnya fotonasti, tikmonasti, niktinasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Nah, oke, ada 6 nih, banyak banget ya. Lanjut, Mbak. Yuk, klik lagi, Mbak. Klik lagi. Dah. Fotonasti. Nah, foto tadi sinar ya. Nah, berarti rangsangannya sinar atau cahaya. Contohnya gerak mekarnya daun pukul 4 itu ya, di rumahmu banyak kan? Pada sore hari, karena sore hari itu sudah mulai intensitas cahaya berkurang, dia akan mekar daunnya. Itu fotonasti. Lihat gambar kan jelas. Yuk lanjut, Mbak. Ya, contohnya. Ya. Ini tadi yang dicontoh tadi, gerak tikmonasti atau seismonasti. Tikmo itu sentuhan, ya sentuhan, rangsang sentuhan. Lihat lagi ya, disentuh. Ya. Yang selanjutnya niktinasti. Ya, nikti itu suasana gelap, ingat-ingat ya. Nikti itu suasana gelap. Jadi dari lihat lagi ya, lihat lagi, biar sampai nikti. Ya. Niktinasti itu suasana gelap. Contohnya adalah daun lamtoro atau daun kalbi yang baik di rumahmu. Itu kalau sore hari menjelang malam dia akan tidur, buka lagi ketika pagi hari. Nah, itu niktinasti. Ya. Lanjut, Mbak. Termonasti. Termo itu suhu kan, termometer untuk mengukur suhu. Termo itu suhu. Gerak bagian tubuh akibat rangsang perubahan suhu lingkungan. Itu contohnya. Lanjut, Mbak. Haptonasti. Lagi. Haptonasti. Hapto itu sentuhan, serangga. Ingat-ingat gambarnya kamu lihat tuh. Ini adalah tumbuhan pemakan serangga. Insektivora. Ya, kalau dia membuka, kemudian ada bau busuknya, ada lalat masuk ke situ, dia kemudian menangkapnya. Nah, kemudian dimakan dia. Nah, dimakan. Ini gerak tumbuhan karnivora ya ini ya. Nah, itu haptonasi, sentuhan serangga. Oke, lanjut. Nah, ini nasti kompleks. Faktornya banyak. Kompleks kan banyak ya. Nah, ini banyak faktor. Membuka dan menutupnya
mulut daun atau stomata daun. Penyebabnya adalah suhu, kelembapan udara, gas CO2 dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Itu nasti, ya. Sekarang kalau gerak taksis, lanjut, Mbak. Gerak taksis itu kata kuncinya, klik, Mbak. Coba, Mbak. Nah, kata kuncinya, klik lagi, Mbak. Nah, sing berpindah itu adalah seluruh tubuh tumbuhannya. Jadi pindah tempat. Kalau tadi hanya sebagian yang berpindah, nah ini bisa pindah. Loh, ada tumbuhan pindah tempat ya Pak? Ada, tapi hanya tumbuhan bersel satu yang hidupnya di air. Nah, contohnya ada Euglena. Dia akan bergerak menuju ke arah rangsang cahaya. Maka gerak taksis itu gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Gitu ya. Jadi seluruh yang bergerak seluruhnya. Lanjut, Mbak. Ada 3 jenis, fototaksis, kemotaksis, galvanotaksis. Nah, ya. Yuk lanjut. Fototaksis. Nah, tadi seperti ulang lagi. Foto itu sinar ya, cahaya ya. Nah, itu gambarnya kamu lihat tuh. Di tumbuhan air itu Euglena, ganggang hijau bersel satu. Ayo Mbak, klik. Fototaksis itu gerak pindah tempat seluruh tumbuhan bersel satu mendekati rangsang cahaya. Foto cahaya kan? Contohnya gerak pindah tempat Euglena menuju rangsang cahaya. Kamu lihat gambarnya itu. Nah, itu ada cahayanya itu. Nah, itu dia akan mengumpul di situ. Lanjut, Mbak. Kemotaksis. Klik sekali aja, yang cepat. Klik lagi. Nah, kemo itu kan zat kimia tadi. Nah, berarti yang pindah adalah karena zat kimia. Pindah tempat tumbuhan mendekati rangsang zat kimia. Apa ada? Ada, yaitu hanya gerak pindah sel spermatozoid menuju sel telur saat pembuahan. Nah, pada proses pembuahan itu ya. Karena dia mendekati gula. Itu kemotaksis. Lanjut, Mbak. Nah, ada gerak galvanotaksis. Galvano itu listrik. Nah, ini listrik ya, percobaannya itu ketika kabelnya belum dihubungkan, Euglena masih menyebar. Ketika dihubungkan sebelah kanan itu ya, baterainya dihubungkan kabelnya, maka ternyata dia akan menuju ke arah tempat yang muatannya negatif. Nah, itu adalah karena ada arus listrik. Lanjut, Mbak. Dan yang terakhir nih, gerak higroskopis. Nah, ini ya, ini bisa kamu amati gambarnya. Itu adalah polong biji yang sudah kering, sudah tua, karena terkena sinar matahari, maka dia akan pecah, akan menyebar bijinya. Jadi gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan akibat perubahan kadar air. Kadar airnya berubah, maka dia akan pecah. Polongnya akan pecah. Ini adalah mekanisme penyebaran biji ya itu ya. Salah satunya adalah dengan higroskopis itu. Jadi gerakan pecahnya polong petai pada yang telah tua karena berkurangnya kadar air. Pokoknya yang polong-polongan ya, bisa petai, bisa paku air, pacar air, bisa kalbi, pecah polongannya. Ya. Oke. Kesimpulan belajar, oke ya, karena ini waktunya sudah tidak ada. Nanti materi ini akan saya share ke grup aja ya, ke grup kelas-kelas masing-masing, biar nanti bisa kamu pelajari lagi materi PowerPoint saya ini, ya, lebih jelasnya lagi. Oke ya. Nah ini waktunya sudah habis. Seharusnya kamu punya kesimpulan belajar, tapi waktunya sudah tidak ada. Oke Mbak. Oke, akan saya tutup. Oke, Mbak. Sudah mati. Sudah mati toh? Sudah mati, Mbak? Iya, Mbak. Tadi pas tadi. Pas ini, Mbak? Sebentar. Pas kesimpulan ya? Ya sudah. Mbak Dinda kok pinteran langsung temen Orang. Bentar. Nih. masuk lagi masih bisa. Tar lagi nggak bisa. Oh, ya sudah, Mbak, nggak apa-apa. Ya cukuplah sampai kesimpulan. Sebentar. Bentar, Pak. Belum ditutup kok orang makanya nunggu terus. Ini nggak bisa nih.
Stop share. Oh iya benar. Oh iya ini udah. Nah, Oke. itu ya, anak-anak ya, waktunya sangat mepet sekali, waktu materinya banyak. Mohon maaf bila ada kekurangannya, ya. Nanti saya ulangi lagi, materi akan saya share ya di kelompok masing-masing, di kelas masing-masing, biar bisa untuk belajar. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dengan keterbatasan waktu ya yang sangat sedikit ini. Ya. Terus semangat ya belajar. Ya, dengan kondisi seperti ini tetap belajar. Ya. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Miss Indah tambahkan. Miss Indah ingatkan kalau absen, begitu masuk langsung absen. Karena di situ nanti absen kalian ada rekor waktunya. Misalnya, Gading Wibisana, absennya baru di jam, misalnya jam 9:15. Nanti di sana akan terekam absen kalian di jam segitu. Jadi Miss Indah harapkan begitu masuk ke Zoom meeting langsung absen. Begitu ya, biar tidak dianggap terlambat. Oke, terima kasih. Selamat belajar untuk tugas struktur. Kita jumpa lagi besok dengan pelajaran yang lain. Miss Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.